Dalam rangka rapat koordinasi persiapan Porprov 2022 Cabur Persambi Perkumpulan Sambo Indonesia bersama Ketua Pemca Pemkot Sekalimantan Barat. Susunan acara sosialisasi Porprov Sambo 2022 sebagai berikut. 1. Doa pembuka dan kata sambutan dari Ketua Umum Sambo. 2. Pembahasan mengenai pendaftaran atlet. 3. Pembahasan teknis pertandingan bela diri Sambo. 4. Pembahasan mengenai jumlah medali. 5. Penutup. Oke, doa pembuka akan dibawakan oleh Pak Sinse Hendra dari Kuburaya. Dipersilakan. Hendra. Pak Ordigi. Pak Ordigi sila Pak Ordigi. Ano mau ente? Bukan suhu. Pak Ordigi. Pak Ordigi. Monggo Pak Ordigi. Udah disebut itu. Hah? Saya minta ada sekali. Wah, tapi merinding saya nih. Tambah. Anda paham dia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama Islam, perkenankan saya pimpin, dan untuk yang beragama lain, dipersilakan membaca doa dan keyakinannya berdasarkan agama masing-masing. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir hamdan hamdan yaqini amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa baitan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa dawatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawina lana ya Allah ya Allah bi sikratil maut wa najata min al hisab wa nakhafna min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa zamitatina wa banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum Sambo. Persambi Pak Junaidi SR Amiati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara panjang, saya mohon maaf kalau ada kiranya ada kekurangan. Di sini saya bukan ketua umum sebenarnya, saya cuma PLT. Karena ketua kita Pak Hili waktu itu mencalonkan diri sebagai ketua KONI Kuburaya, persyaratannya harus mengundurkan diri dari jabatan Pemcap maupun Pemprov yang dipegang. Itu satu dan alhamdulillah dia bersedia mengundurkan diri, dan juga surat pengunduran diri itu langsung ke pusat. Ya, jadi ya mau nggak mau terpaksa. Itu pun saya juga nggak tahu kalau saya akan di ini sebagai ketua PLT. Saya menyusun untuk acara persiapan kita Porprov seperti apa, dan dari KONI bertanya, ini ketua kalian tuh udah mengundurkan diri. Kalau tidak ada ketua PLT berarti nggak akan bisa untuk mendatangi berkas-berkas apapun yang nanti akan dikeluarkan. Ditanya siapa ketua hariannya, saya bilang ya saya ketua harian. Biasanya dalam struktur organisasi biasa kalau paksa ketua mengundurkan diri, ketua harian ambil jabatan. Tapi saya bilang siapa dulu, saya tanya dulu. Saya koordinasi dengan kita punya sekum juga Pak Jarod. Ya dia bilang saya ngambil, saya bilang saya nggak bisa. Saya bilang Pak Jarod, udah kamu aja. Udah waktu itu saya menghadap lagi ke Pak Sekum, langsung di situ telepon ke Bung Krisna Bayu. Ya udah bikin surat sana, dan alhamdulillah sudah mendapat surat PLT. Kurang lebih nanti ya Januari kita mungkin kemudian. Ya sekarang sementara sih jadi ketua gitu. Dan saya juga mohon maaf, saya bukan orang hebat, bukan orang kita, tapi saya orang yang mau belajar. Jujur, saya bukan pandai orang administrasi segala macam, saya orang olahragawan.
olahragawan. Ya kadang kalau orang olahragawan disuruh dulu administrasi kan susah. Saya punya juga, tapi di sini saya bantu Feren Aisyah yang bantu, yang biasa bilang admin, dia bantu. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah dengan kedatangan para ketua dan maupun utusan dari daerah masing-masing Pemkab bersama Kalimantan Barat. Di sini saya ucapkan terima kasih Pak Marzuki dari Ketapang. Pak Marzuki ini sebagai sekum ya? Sekum ketuanya siapa? Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy, oh iya, itu ya. Tapi nanti bisa nanti Pak maju aja nanti, karena saya udah koordinasi dengan beliau. Saya udah koordinasi dengan beliau, karena beliau sekarang udah di Jawa. Karena melihat orang tua ya. Saya udah komunikasi baik dengan beliau. Beliau mengarahkan untuk hubungi Pak Marzuki. Terus terima kasih juga Pak Febri Taufik dari Papua ini ketuanya langsungnya Pak Febri. Ya terima kasih Pak Febri. Alhamdulillah menjalani dengan baik dengan kita. Jujur Sambo ini perdana perjuangan sangat luar biasa. Kalau udah menangis sudah menangis, udah menyerah udah menyerah. Tapi karena mental kita seperti seorang petarung tidak akan menyerah, tidak ada. Insya Allah kita yakin bahwa semua perjuangan kita, kalau kita libatkan Allah di apa perjuangan kita, insya Allah ada impian. Jujur saya orangnya keras, saya orangnya temperamental. Tapi di saat saya masuk dalam organisasi saya katakan sabar, tenang pikiran saya. Dan alhamdulillah bisa berjalan. Di sini juga audiensnya untuk sekian dari Kayang Utara, Pak Indra dari Bulaya. Pak Indra ini saya yang dihormati yang sangat senior. Beliau alhamdulillah memberikan dukungan dan support kepada Persami Kalimantan Barat. Saya sangat berbiasa, saya ucapkan terima kasih. Di sini juga Pak Saiful dari ini langsung ketua ya Pak ya? Oh alhamdulillah, terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful luar biasa juga ya Pak Saiful. Insya Allah perjuangan kita untuk Sambo ini memang dari titik nol. Dari titik nol, titik awal kita berjuang. Memang tanpa dukungan. Kasihan karena kita ini belum pernah bawa nanti Porprov inilah ajang pertama pintu kita. Supaya kenapa pundi-pundi daerah itu tahu apa sih Sambo sebenarnya. Jangan orang kenal Sambo yang itu tuh CS-nya Pak Norman. Mohon maaf, terkenal kita Sambo, dimanapun orang terkenal. Kita baru pasang dia punya galeri Sambo, orang stop dengan motor. Wih, ini ada Sambo. Saya bilang, kenapa benar Sambo? Aku orang Sambo, saya pengurus Sambo. Orang berpikiran negatif tentang Sambo, tapi saya bilang enggak. Ini Sambo olahragawan, orang Sambo ini dari Rusia olahraga. Ya, jadi jangan kali samakan dengan seperti itu. Itu mungkin oknumnya, bukan olahraga yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung dengan Sambo, semoga Sambo kedepannya menjadi lebih. Karena bagi saya olahraga Sambo ini olahraga yang akan suatu tenar. Kenapa? Dia bisa banting-banting, dia bisa mukul-mukul, semuanya lengkap. Ya, contoh kalau kita contoh dengan Khabib, itu luar biasa, tak terkalahkan. Sambo pun tak terkalahkan, MMA pun tak terkalahkan. Nah, kita bisa banggakan, gitu loh. Ini olahraga yang terkenal. Sekarang ada zamannya MMA one time. Dari Sambo, kalau tampil, kalau dia matang di Sambo, udah seleksi udah pasti lolos. Ya, terus terima kasih juga kita punya Cici Norman yang alhamdulillah beliau juga memberikan dukungan dan supportnya untuk perkembangan dan kemajuan Sambo di Kalimantan Barat. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Semoga kita semua dalam kondisi yang walafiat. Kalau kita udah sehat, insya Allah apapun bisa kita lakukan. Ya, karena sehat adalah harta yang terbesar. Kita sehat, kita beriman, itu alhamdulillah. Oke, di sini saya mengucapkan terima kasih karena perjuangan saya untuk meloloskan Sambo ini memang luar biasa. Pertempuran yang luar biasa di Koni. Saya sedikit cerita pada tahun 2018 saya diberikan amanah langsung dari Krisna Bali. Saat saya datang ke sini, jujur saya juga belum merasa kuat karena saya kalau dicapung orang musuh saya sebagai pilpres. Orang terkenal saya dengan musuh karena saya pernah atlet SEA Games dan Asian Games khusus angkat. Jadi saya pas diberikan tanggung jawab, Krisna Bali bilang, jujur saya percaya kamu bisa. Saya bilang, ini berat bagi saya. Kamu bisa, walaupun berat kamu bisa.
Saya datang ke sini. Saya mana ke Koni? Datang ke Koni. Saya katakan, Pak, saya mohon maaf, saya dapat mandat untuk memberikan pencap ke Pemprov Sambo di Kalimantan Barat. Wah, saya di sidang. Di sidang, di situ, di Nongkrong, kamu kan orang musuh. Kenapa kamu bilang kamu bawa lagi ular ini? Wah, bawa saya di banyak lebar. Itu sudah sebenarnya oke. Saya mohon maaf, olahraga ini bukan faktor politik. Kita juga ada sosial. Saya bilang, Pak, mohon maaf, misalnya saya sampaikan cabang olahraga ini misalnya cabang wushu saya bawa. Yang seleksi atlet wushu misalnya 15. Yang datang daftar kalau ada 50 atlet. Berarti yang terimanya 5 atlet. Terus 45 ini calon preman, kalau tidak ada tempat pengaturan. Saya bilang, kalau ada wadah, mereka mungkin berrezeki, mungkin ada rezeki di sini. Gitu loh. Kami bukan cari untung, saya orang miskin, saya orang tak punya, tapi hati saya untuk olahraga. Saya mau bapak-bapak di Koni bantu saya, jangan membatasi saya. Gitu loh. Terus mereka juga sampaikan aturan Koni harus mendirikan dulu 5 pencap di daerah-daerah baru di Pemprov. Saya sampaikan betul sekali aturannya. Tapi apakah saya mampu kalau harus lakukan seperti itu? Saya orang nggak punya, saya bukan orang berduit yang harus ke daerah-daerah kesana kemari untuk menyampaikan isu-isu tentang olahraga sambo. Kalimantan Barat misalnya ke Tapang, harus lewatnya jauhnya minta ampun, harus di Kapuasulu. Ya, apa saya bisa mampu sampai ke sana? Saya bilang, yang penting saya minta Pemprov dulu dibuka. Pemprov dibuka baru pelan-pelan ada kegiatan-kegiatan saya dekati. Dan alhamdulillah sekarang sambo bisa terbentuk 8. Jujur ini saya sampaikan pada saat tanggal 29. Sebelum tanggal 29 bulan lalu, ya. Bulan Agustus. Itu sambo baru 6. Itu baru diakui di Ujina. Dia panggil sama saya, Pak Jun, gimana Pak Jun? Saya tenang, saya diam aja. Siap, insya Allah aman, saya bilang. Kok Pak Jun katakan aman? Saya bilang saya yakin aman. Ini tinggal berapa hari lagi Pak Jun? Saya bilang ya siap, saya lakukan. Teruntuk mungkin yang ketujuh dari Ketapang atau mana itu? Ini Singkawang ya, kalau nggak ada. Nah, terus kira dari sama Sanggau sebenarnya. Kira-kira Sanggau udah masuk, kamunya Sanggau enggak? Sambung enggak ini? Akhirnya pada saat rapat lagi tanggal 29 Agustus, tanggal 31 itu dia tutup. Itu saya di situ disampaikan lagi bahwa yang terdaftar hanya 6. Saya terkejut, sedangkan data saya udah 8. Jadi sambung udah ada, kuburai udah ada. Saya lemah ini. Gimana tadi saya tenang aja. Saya kira aja. Tanya lagi, Pak Jun gimana Pak Jun? Saya bilang, siapa aman Pak? Kok Pak Jun yakin aman? Saya yakin aman Pak. Saya aman. Udah setat, mau saya hubungi ke kuburaya untuk segala macam daftar. Alhamdulillah, udah oke. Tinggal satu lagi nih. Untuk saya ambil ini dari Bukayang nggak datang. Saya harus hubungi ketua Uni Bukayang. Kebetulan dia mantan atletik, Pak Herman. Saya telepon dia. Pak, saya mohon Pak, deadline lagi kami ini udah tanggal 29 malam. Saya besok tanggal 31 deal kunci. Kalau Anda kata dikunci kami bikin cabang 7 daerah, berarti kami bukan pro tapi kejut pro. Saya mohon kesediaan Abang untuk bantu saya Pak. Abang udah tahu kami kalau sama orang olahraga, Abang kami mencari keuntungan dan organisasi. Mohon kiranya Abang bisa bantu saya. Oh siap, saya bantu Bang. Saya bilang Bang, untuk masalah atlet kami harus supply. Dan alhamdulillah, saya tanya Erik, mana atletnya Erik? Saya kasih dan alhamdulillah langsung terdaftar. Saya cek di IT, cek udah ada 8, Persapi 8, dan saya juga ada boxing udah 8. Saya syukurnya alhamdulillah, saya syukur bersyukurnya saya. Karena itulah Pak, saya mohon maaf di dalam doa kita, dalam sholat kita, itu saya berdoa. Saya minta Allah memudahkan semua urusan. Ini tidak lepas dari barisan kita. Kalau sudah dibantu Allah, insya Allah kita akan menerima kenyataan apapun yang kita lakukan. Dan pada saat saya dibantu, saya bersyukur alhamdulillah. Hapkido
tidak bisa. Padahal Hapkido itu dekat sama pohon-pohon. Kita saya disebut pohon dekat sekali. Perjuangan dia ternyata dia hanya kejurut, dia hanya 6 daerah. Bulan nggak masuk program. Jadi bagi saya ini bukan perjuangan saya sendiri, perjuangan semua rekan-rekan teman-teman yang di daerah bantu saya itu bagaimana berdirinya pencak-pencak, dan kita akan meyakinkan bahwa Sambo berdiri kuat kokoh dan akan melahirkan calon-calon atlet yang berprestasi di daerah nasional. Harapan saya insya Allah Kalbar bisa melejit ke tingkat nasional seperti Bang Erik yang satu legenda untuk cabang olahraga Sambo bisa sampai presiden dari Mas. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih atas semua kedatangan para ketua maupun utusan dari daerah. Memang kita semua punya kehidupan kesibukan. Semua datang dengan duit pribadi, dengan dana pribadi. Kasihan kita ada KP sekarang. Ya, mereka PC kadang ada yang duit dikasih, ada yang nggak dikasih. Tapi mau bagaimana lain? Untuk Sambo, apapun harus kita lawan, apapun kita jalan. Yang penting terbaik kita untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi di Kalimantan Barat dan di Indonesia. Itu harapan saya. Dan saya berharap insya Allah ke depan nanti kita mendapatkan calon ketua yang lebih baik yang mungkin bisa membantu kita. Karena saya sendiri juga belum merasa kuat menjadi ketua. Ya, saya belum. Kalau saya untuk support dorong mungkin saya bisa kuat. Tapi kalau berdiri untuk saya tanpa dukungan saudara-saudara, saya tidak bisa. Dan kalau kita akan pesimis untuk mengembangkan olahraga Sambo maupun kickboxing, saya dengan kickboxing juga, saya langsung karena di belakang saya ketua-ketua pun mendukung saya. Bung Krisna Bayu memberikan dukungan buat saya segala macam, kalau saya telepon beliau angkat. Ya, jadi bagi saya kita menghubungkan dengan di pusat dan di daerah saya jujur untuk persatuan sangat baik di Sambo. Karena waktu saya di kejuaraan bulan Desember, saya merasa keakraban sangat menghargai, sangat luar biasa di Sambo. Nah, ini terbukti di saat kita bikin acara ini bisa datang 6 pencak alhamdulillah dari saya. Ya, 1 pencak di Bengkayang, ketua kodinya yang belum datang tuh. Terus Pak yang dari Langkat ini, Erna. Hah? Erna. Erna kan bukan ketua. Dia punya ada atas saya. Ada laki dia kedua. Saya nggak tahu. Ya, itu saya izinkan dan minta tambahan sedikit motivasi dari kita punya legenda Erik Rustam mungkin untuk memberikan tambahan buat rekan-rekan di tingkat itu adalah semangat menunjukkan olahraga Sambo. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Bapak pengurus dari cabang seluruh Kalimantan Barat. Perkenalkan saya Erik Rustam. Ini statusnya udah mantan atlet ya, Kuat sekarang. ya udah salah nggak turun pertandingan lagi. Namun misi saya di sini untuk mengembangkan di mana Sambo Kalbar bisa maju dan mungkin ada yang bisa seperti saya bisa internasional masuk ke SEA Games. Mudah-mudahan dari mungkin salah satunya dari kegiatan kita nanti dari cabur lain. Mungkin Ben Saindra, Ben Saindra tahu juga. Dulunya saya di judo. Nah dari situ atau mungkin ada konflik sedikit sehingga saya harus meninggalkan itu. Nah tahun 2018 karena saya kenal Bang Junaidi ini udah cukup lama juga. Di waktu itu kan dia dapat mandat dan ngajak saya lah untuk membesarkan Sambo dari Kalbar ini. Nah, kita udah jalan terus waktu itu pun saya ngerangkap pengurus juga seleksi nasional, seleksi ulang. Nah, jadi kalau nggak salah ada 2 kelas waktu itu diseleksi. Itulah saya seleksi terakhir. Alhamdulillah lumayan banyak juga, pokoknya ada 6 kalau nggak salah. Dan saya menang semua itu. Memang seleksinya waktu itu bukan seperti tanding turnamen, jadi round robin, lawan semua. Jadi mainnya 5 kali waktu itu saya alhamdulillah menang semua dan terpilihlah untuk memperkuat tim SEA Games Indonesia. Itu saya pelatnas kurang lebih 7 bulan ya, dari bulan
dari bulan Lebaran awal Juni kalau nggak salah, itu sampai ke Desember. Memang luar biasa itu yang saya dapat, program pelatnas, pelatihan luar biasa, latihannya 3 kali sehari, dari pagi, siang latihan lagi, sore latihan lagi. Tapi alhamdulillah apa yang saya korbankan waktu itu, karena saya harus tinggalin keluarga, tinggalin kerjaan, dan saya memilih untuk berjuang di jalan Sambo ini. Alhamdulillah apa yang saya korbankan itu tidak sia-sia. Saya bisa berhasil meraih medali emas dan alhamdulillah juga membanggakan Kalimantan Barat. Saya harap kedepannya di Filipina. ada dari bersama selanjutnya. Amin. Ya, mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan atlet. Oke, izin saya sampaikan di sini ya, jumlah atlet pencap yang sudah mendaftar di Kalimantan Barat pada tanggal 2 September. Itu saya ngecek langsung ke KONI. Ya, kemana itu jumlah Bengkayang 3 atlet, Kapau Sulu 6 atlet, Ketapang 9 atlet, Kayang Utara 6 atlet, Mempawah 15 atlet, Singkawang 7 atlet, Landak 10 atlet, Keburaya 17 atlet, jumlah 73 atlet. Pada saat tanggal 9 saya cek lagi yang baru mendaftar, yang baru ada nama-nama di sana itu baru 4 daerah. Ketapang dari 9 atlet baru terisi 6 atlet. Nah, seperti itu. Terus dari Mempawah dari 15 atlet yang diajukan baru 11 aja yang ada nama. 14 sekarang. Sudah 14 sekarang. Baru masuknya kapan? Ya, Masuknya kapan? maksudnya terakhir tanggal 20. Tanggal 20. Betul, nanti saya cek lagi. Itu ada penambahan lagi Pak nanti. Nah, nanti ya. Untuk Landak 9 atlet, 10 atlet, baru isi nama 9 atlet. Untuk Kuburaya 17 atlet, nama yang baru masuk 12. Ya, baru 12. Nanti ini karena saya langsung cek di sana. Kalau tidak salah ini yang saya cek ini baru berapa hari yang lalu. Bukan tanggal 9 ini. Bukan tanggal 9 sebelumnya selesai. Sama Erik ya waktu itu ya? Bukan ngomong sama Erik. Ada hari kilogram. Itu oke, ada 5 atlet. Untuk kelas 58, oke 5 atlet. Kelas 60 kg, tapi ini yang putra combat. Kelas 64 kg, oke, sesuai. 72 kurang 1, baru 4 atlet, kurang 1. Terus kelas 79 kurang 2 atlet. Kelas 88 itu hanya 11 atlet. Kelas 98 plus, nanti kita ke 88 plus ya. Ya nanti 88 kita 88 plus. Ini yang butuh pulpen ada pulpen sini ya. Yang butuh pulpen ada pulpen sini sorry. Untuk sport di kelas 58 kami kurang 2 atlet. Kelas 64 kurang 2 atlet. Kelas 71 oke malah. Kelas 64 kelas 88 kurang 1 atlet. Kelas 98 plus 88 saja. 88 ke bawah itu kurang 1 atlet. 88 plus kurang 2 atlet. Untuk kelas putri kita ini kekurangan sangat banyak. Putri ini baru kelas 54 aja itu 1 atlet. 59 baru 2 atlet. 65 plus ya 65 plus ya nanti kita bisa atur bisa coba ini. Terus untuk putri sport
47 2 atlet. Yang ada sini yang 47 hanya 2 atlet, 50 2 atlet, 54 3 atlet, 59 3 atlet, 65 plus 1 atlet. Nah, kita ini masih kekurangan untuk di kelas-kelas ini. Jadi nanti saya mau lihat kelas yang bisa nanti saya kunci, misalnya ada 5 udah pasti kita kunci, udah oke. Kita target bikin 18 kelas nih. Dari Mempawah mungkin ada sedikit yang akan kami sampaikan Pak terkait dengan ini. Dari hasil komunikasi kami dengan KONI Pak, memang disediakan untuk Sambo ini adalah saat ini 15 kelas Pak. Terdaftar pada aplikasi itu 15 kelas. Nah, kemudian dari sana lagi menyampaikan bahwa ada satu kelas yang tidak dapat terisi, tidak dapat dibuka, yaitu kelas 100 kg, 100 plus. Nah, mungkin ada secara teknis mungkin ada miskomunikasi antara KONI dengan Pemprov kita terkait dengan kelas yang dipertandingkan, sehingga pada aplikasi kemudian pada data list yang diberikan Pemprov tidak bersesuaian. Itu yang pertama Pak. Mungkin nanti akan ke depan akan mohon untuk direvisi Pak, sehingga kita dari pengurus cabang dapat memasukkan atletnya, ini atlet masuk kemana, karena di situ dia tertulis Pak, kalau di sini ada 49, di sana 48. Dan ada beberapa kelas yang seharusnya sesuai dengan list ini, tapi di sana berbeda, sehingga itu yang menjadi perbedaan untuk memasukkan atletnya. Seperti itu yang pertama. Nah, kalau kita melihat dari di sini yang Bapak sampaikan, berdasarkan data yang pada web KONI, data aplikasi KONI menyediakan karena itu 15 kelas, izin Bapak 15 kelas, sehingga itu 12 kelas untuk pria, 3 kelas untuk putri pada aplikasinya. Nah, kelas yang dipertandingkan karena kita sudah full masuknya Pak, kami Mempawah akan menjadi bahan evaluasi nantinya Pak, apabila kelas itu apabila yang dipertandingkan hanya diikuti 2, sementara Bapak sekalian medali yang akan diberikan 4, emas, perak, perunggu 2, jadi total 4. Nah, alangkah mirisnya apabila satu kelas itu hanya diisi cuma 2 orang. Mungkin itu akan kita evaluasi Bapak. Dari dalam kesempatan inilah kita akan evaluasi. Mungkin secara teknis saja nanti kita akan atur Bapak bagaimana untuk mengisi kekosongan itu. Daripada nanti menjadi bahan evaluasi bahwa cuma 2 kelas pasti tidak akan dipertandingkan. Jadi atlet-atlet Bapak sendiri bisa tidak dapat dipertandingkan. Meskipun Bapak ada atlet. Saya mencontoh Ketapang ada atlet, Kubur Raya ada atlet, tapi yang lain tidak ada atlet, juga tidak bisa dapat dipertandingkan Bapak, karena tidak memenuhi kualifikasi itu. Nah, bagaimana solusinya mungkin akan kita bahas Pak secara teknis, karena kita ini kan kita persamaan persepsi. Pada intinya seperti ini Pak, KONI menyerahkan ke kita Pak, kalian atur ini, kamu menyiapkan 15 medali, berkomunikasi secara intens ke KONI terkait pertandingan ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan terkait teknis atlet Pak. Nanti mungkin terkait dengan mekanisme bagaimana pertandingan, kemudian nanti kita bisa bahas kembali Pak dalam rapat ini Pak. Hanya saja dari Mempawah menyampaikan kami juga atlet kami, daftar atlet kami itu 19 Bapak, 16 Bapak, tapi yang baru bisa masuk hanya 14, karena pada dalam aplikasi itu hanya cuma 14 kalau full mainnya Pak. Hanya 14. Kalau kita menilik ini Pak, ini ada 24 penuh masuk. Namun KONI saat ini menyediakan yang tadi hanya 15 kelas yang dipertandingkan. Sehingga kelas-kelas apa saja mungkin akan kita bahas di sini Pak. Itu saja Pak. Kalau bisa kami minta 88 kelas-kelas kemarin yang kami kasih 15 kelas itu, ya contoh ya, sport itu yang ada di THB. 4 kelas 53, 58, 64, 71. Ya, untuk support 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88 dan 98 plus. Itu yang di KHD. Ya, nanti kita revisi. Untuk combat putri hanya 1 kelas 58.
Izin Pak Ketua, kami minta kepastian bahwa nanti THB-nya berupa sesuai dengan yang kita masukkan Pak Ketua. Sudah bisa dipastikan di THB nanti berubah semua 18 kelas. Jadi supaya tadi ketika kita mendaftarkan tes sebetulnya ketapang juga ada satu yang 14 bulan itu saya juga nggak bisa. Jadi kami juga dari Pemkab kita kepastian dulu dengan yang kedua, apakah dipastikan 18 kelas itu akan masuk di THB? 9 ini kan, tahun udah dibuka ya? Ya, kita buka, itu kosong nih Pak. Misalkan, bisa nggak teman-teman membantu agar 49 ini terisi? Kalau kita buka misalnya kan, tapi tidak terisi karena sangat sayang. Kenapa? Kita kembali lagi modalnya. Sedangkan modal itu harapan saya. Matikan dulu.